Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah. Nah tadi saya bilang kan, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung saja nih, sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sama guru-guru kita. Oke, yang pertama ada dari @pramestikanita. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Habib agak susah namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Islam itu indah. Saya mau tanya, mana nih? Oh ya, saya mau tanya, tahun lalu saya punya utang puasa dan belum lunas sampai Ramadan kemarin. Apa yang harus saya lakukan supaya hutang saya terpenuhi sebelum saya meninggal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru-guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi untuk pertanyaan yang pertama langsung saja dijawab oleh Ustazah Oki. Orang yang hutang puasa itu penyebabnya ada berbagai macam. Pertama mungkin dia memang sakit atau memang dalam perjalanan. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah 185, orang yang sakit, orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir itu bisa mengganti atau mengkodok puasanya. Ya. Kemudian yang kedua ada orang yang nggak puasa memang karena mungkin sakit menahun, nggak sembuh-sembuh atau sudah tua renta, silakan untuk membayar fidyah. Tapi ada juga yang ketiga nih, golongan orang-orang yang lalai, menunda-nunda. Maka ini kata Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang senantiasa menunda-nunda untuk membayar hutang puasa ini, selain dia harus qadha puasanya, dia juga harus bayar fidyah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk diri saya juga dan kita semua bayar hutang sebelum ajal menjemput kita teman-teman sekalian, karena hutang kepada Allah lebih wajib dibayar, apalagi khususnya adalah puasa-puasa yang wajib ya. Bayarnya di puasa Syawal ya. Ya, puasa Syawal sekarang masih bulan Syawal, jadi silakan untuk berpuasa. Salah satunya puasa Syawal, Langsung bisa juga puasa dibayar. sunnah, silahkan. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Jazakallah khair. Pertanyaan yang kedua dari @vnbts Army. Wow, ini kayaknya saya tahu nih. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah, saya ingin bertanya, apakah menjadi seorang pencinta K-pop itu adalah pengikut Dajjal? Udah seperti yang saya bilang tuh tadi, Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. K-pop itu apa K-pop? K-pop itu kayak Korea pop gitu loh, boy Saya band, tes girl dulu ibu, band. Bu. Tata. Oh yeah. Kok jadi saya yang tahu? Jamaah. Yeah. Mencintai wajar-wajar saja, apalagi kan mohon maaf, aku kagum banget, aku suka banget, tapi jangan berlebihan. Ustadz ini yang nanya nih kayaknya salah satu fans K-pop banget nih, Iya. dari namanya. Hati-hati ada 3. Yang penting jangan sampai melalaikan tanggung jawab kita. Gara-gara kecintaan sampai lupa sholat dan sebagainya. Yang kedua, jangan sampai kecintaannya mengantarkan merusak syariat. Syariatnya rusak. Ikut-ikutan bajunya dia, kan itu bukan budaya kita. Betul. Sampai terbuka auratnya. Kan ada yang K-pop sudah berhijab. Oh iya, ada kan? di Indonesia Ada ya? kan? Ada yang banyak kok. Kenapa tidak kagum sama saya? Jadi, Ustadz Maulana juga bisa joget ya? Yang ketiga, jangan sampai merusak akhlak. Ini merusak akhlak. Sampai mohon maaf karena ada budaya yang tidak pantas kita ikuti. Jadi boleh aja asal ngikutin yang baik-baiknya yang baik-baiknya aja. Dan jangan sampai merusak akhlak. Karena didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang ya ini. Tapi jangan sampai merusak. Tapi harus diarahkan ke arah yang lebih baik. Iya, diarahkan lebih baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari @Lilis Dayanti. Assalamualaikum Pak Ustadz, pertanyaan saya gini nih Pak Ustadz. Saya ini anak yang paling durhaka kepada orang, kok bangga ya. Saya ini anak paling durhaka kepada orang tua saya. Saya suka menganggap bahwa bapak saya sudah meninggal padahal masih hidup. Tahun lalu saya sudah minta maaf tapi cuma lewat telepon. Apa saya masih berdosa kepada bapak saya? Meski saya sudah minta maaf tapi tetap saja saya menganggap kalau bapak saya sudah tidak ada. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Dan ini termasuk penghalang jodoh saya kah? Oh gitu. Langsung saja dijawab sama guru kita Habib Abdullah. Silakan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka terhadap kedua orang tua merupakan salah satu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut apabila dilakukan mendatangkan malapetaka di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Segala kesusahan bakal didapat. Rezekinya mampet. Umurnya nggak berkah. Jodohnya nggak enteng. Semuanya bakal didapat. Waliyadzubillahi ta'ala. Nah, kalau sekarang kita masih punya orang tua, apalagi bapak kita.
tatap wajahnya. Siapapun yang mendengarkan pesan ini di hari ini, tatap wajah orang tua kita. Dengan penuh kasih sayang, tatap ayah kita. Elus wajahnya, pipinya. Di keningnya itu kita rasakan bagaimana kerasnya beliau berpikir hingga menimbulkan urat-urat yang membuat ayah kita menjadi lebih tua. Badannya dulu mulus, kulitnya halus. Gara-gara beliau bersusah payah mencari nafkah buat kita. Badannya panas. Kulitnya pun gak sehalus dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni kedua orang tua kita. Bayangkan kalau nanti ayah dan ibu kita sudah tiada. Mungkin kita dapetin cuma pecinya. Kopiah daripada ayah kita. Kita sedih ngelihatnya. Dapetin cuma baju kemejanya, kita elus-elus kemejanya, ya Allah. Ayah dulu susah nyariin nafkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kedua orang tua kita. Dijadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba yang selalu mentaati daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Jazakallah khair Habib. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Dan terima kasih untuk guru-guru kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ustaz Oki boleh kembali ke tempat duduknya, Ustaz Maulana dan juga Habib Abdullah. Kalau Habib Muhammad gak boleh kemana-mana Habib. Habib jamaah. Kebagian jawab. Gak kebagian jawab tapi Habib dapat nih gongnya nih. Ini tausiah nih penting karena tadi sudah dijelaskan 6 pengikut Dajjal. Mau tahu yang terakhir? Sebutin dulu Mau dong, tahu yang kita satu-satu coba dah. ulang. Yang pertama apa aja? Yahudi, yang kedua Hawarij, yang ketiga ahli bid'ah. Yang keempat setan. Setannya semangat banget ngeliat saya. Yang kelima Jajal. Hai, wanita, yang keenam tukang sihir. sekarang bilang Habib saya mau tahu dong yang ketujuh. Kan saya bilang Habib saya mau tahu dong yang ketujuh. Belum tahu. Suka enggak nyampe. Habib jamaah pengen tahu yang ketujuh Habib. Jadi mohon penjelasannya ya Habib. Habis lagi durasi saya. Baik, kalau mengatakan salah satu pengikut Dajjal yang ketujuh yaitu mengikuti hawa nafsu. Memang hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ini makhluk. Makanya Dajjal ketika dijelaskan oleh Sayyiduna Jibril di lempengan-lempengan batu itu dikatakan kau harus beriman kepada Allah, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Mulia. Ada 7 kriteria yang dijelaskan oleh Sayyidina Jibril, tapi tetap Dajjal mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril. Maka dia lebih ingin menggoda manusia dan melakukan manusia keluar daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, itulah anak buahnya Dajjal zaman sekarang. Cinta dunia, mengikuti dunia, tadi dikatakan oleh Ustadz Oki. Orang-orang yang lebih memilih cinta kepada makhluk tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Mencintai makhluk tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang juga apa habis durasinya. Ya. Teringat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang aku khawatirkan nanti di akhir zaman di antara kalian semuanya, yang pertama ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Orang mengikuti hawa nafsu fayasuddul haq, dia akan tertutup daripada kebenaran. Tulul amal, orang yang panjang angan-angannya tidak sesuai dengan kemampuannya, itu dikatakan fayansal akhirah, mereka akan lupa kepada akhirat. Maka Sayyidina Ali mengatakan wa kullu minhuma banun, dua-duanya ada pengikut hawa nafsu, ada pengikut tulul amal.
Tapi yang paling bagus adalah apa? Mereka yang pengikut akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kunu abna al akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat, jangan jadi kalian pengikut dunia. Maka kalau dikatakan bagaimana caranya menghindari daripada Dajjal, dikatakan oleh ulama kita, bahkan dikatakan itu untuk menghafal surah Al-Kahfi. Hafalan surah Al-Kahfi insya Allah terhindar daripada fitnah Dajjal. Ini yang kita hindarkan di dalam diri kita. Ingatkan, hawa nafsu kita hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada pengikut Dajjal. Amin, amin ya Rabbal. Menjauhi daripada menjadi pengikut Dajjal yang 7 tadi kita bahas, yang menjadi menakutkan buat kita. Kita menjauh, kenapa kita harus jadi pengikutnya? Maka dari itu berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan berlindunglah dari fitnah Dajjal, khususnya kita semua. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Dajjal. Laksanakan salat, pahami Quran, baca hadis, dan hafalah minimal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Lalu tinggalkanlah Dajjal sejauh-jauhnya. Datangilah 2 tempat yang tidak didatangi Dajjal, Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Feby, terima kasih sudah datang. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.